Saya melihat ada motif politik yang sangat besar di balik ceasefire permanen yang dideklar oleh pihak bukan kekuatan Israel, tapi kemudian nanti akan terjadi lagi ingkar yang tadi saya bilang, yang Turki juga jangan hanya bersuara nih Turki, kebanyakannya bicara tapi no action. Selamat malam, Tribuners, program Tribusan Fokus. Membersamai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Israel dan Hamas secara resmi sudah sepakat melakukan gencatan senjata dan akan dibagi dalam 3 fase, Tribuners, yang dimulai berlaku pada 19 Januari. Nah, pada fase pertama ini kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan sementara pertempuran. Hamas juga akan membebaskan para sandera warga Israel, sementara Israel akan membebaskan sejumlah tahanan pada fase ini. Lantas bagaimana kemudian melihat potensi gencatan senjata ini? Apakah fase pertama yang dilanjutkan fase kedua dan ketiga akan membuat gencatan senjata bisa berlaku permanen? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, dosen hubungan internasional BIDUS, ada Mbak Tia Mariatul Hiptiah. Mbak Tia, selamat malam. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Kabar baik, Mbak? Selamat malam, alhamdulillah baik Mbak. Baik, Mbak Tia, beberapa kali kita berdiskusi terkait isu Israel Hamas begitu ya. Dan hari ini nanti di tanggal 19 Januari Mbak Tia akan ada gencatan senjata yang akhirnya bisa terlaksana antara Hamas dan juga Israel. Sebagai pengantar, bagaimana Mbak Tia melihat hal ini? Kalau dari pidatonya Biden itu memang akan dilakukan gencatan senjata ya, dan ini tentunya sangat membahagiakan terutama bagi orang-orang yang pay attention Hmm. terhadap kasus humanity termasuk juga di Indonesia, dan kita kebijakan luar negerinya juga sangat strict sekali untuk kita tetap dukung kemerdekaan Palestina. Dan kita melihat ya Mbak, di medsos itu di Gaza itu sudah merayakan atau Hmm. celebrate atas ceasefire ini, dan berharap memang ceasefire ini permanen. Bahkan saya memposting satu di media sosial saya, ini tidak berharap sampai ceasefire agreement, tapi juga menuju kepada two state solution karena konflik ini sudah begitu panjang. Jadi semua pihak, baik Hamas, kemudian faksi-faksi di Palestina, termasuk juga Fatah, harus duduk bersama dengan pihak Netanyahu juga, Hmm. dengan pemerintahan Israel untuk sama-sama mewujudkan two state solution. Harapannya seperti itu, ya. Hmm. Tapi pada kenyataannya, sebagaimana sejarah dari peace agreement antara Palestina dengan Israel itu banyak kendalanya, Mbak. Kita melihat bagaimana Oslo 1, di mana Israel berharap untuk keluar dari wilayah West Bank, kemudian dari Gaza, kemudian ada Oslo 2, kemudian ada Camp David, ada Taba, itu semuanya pada akhirnya tidak selesai, begitu Hmm. ya. Salah satu pihak, dan mostly adalah dari Israel, itu menyalahi agreement. Pada akhirnya ketika Israel menyalahi agreement, Hamas kembali melancarkan serangan lagi dan terjadi konflik lagi. Terus aja seperti itu gitu, Mbak. Ataupun misalnya kalau pun Hamas diam, tidak melancarkan roket-roketnya, biasanya Israel melakukan provokasi yang menyulut emosi daripada kelompok Hamas ini, begitu. Akhirnya terjadi lagi konflik. Selalu motifnya atau patternnya itu seperti itu. Hmm. Maka yang dikhawatirkan adalah ceasefire ini, apalagi permintaannya adalah lebih banyak tahanan Hamas yang dibebaskan daripada daripada tahanan Israel, begitu ya, daripada sandera yang dari Israel. Saya khawatirnya itu adalah akan memicu ceasefire itu tidak permanen. Akhirnya akan konflik kembali, dan keinginan seluruh dunia internasional untuk terjadinya two state solution itu adalah kembali lagi ke awal lagi begitu, atau tidak terjadi. Itu Hmm. yang pertama. Yang kedua, Mbak, saya melihat ada motif politik yang sangat besar di balik ceasefire permanen yang dideklar oleh pihak Biden, begitu ya. Kenapa? Karena Biden kan sekarang sudah mulai berakhir begitu ya Ya. pemerintahnya. Kemudian masuk kepada Trump, dan Trump beberapa kali dalam kampanyenya itu menyatakan bahwa tidak akan pernah ada serangan 7 Oktober kalau dia presidennya begitu ya. Dan ternyata campaign-campaign tentang Palestina ini cukup ampuh untuk membuat dia menang.
Bahkan beberapa kelompok yang biasanya memang memilih Partai Demokrat karena memang Demokrat dikenal lebih soft terhadap Palestina. Kemudian ya dua-duanya tidak ada yang bagus sebetulnya ya Mbak ya. Tapi lebih soft lah dibanding Partai Republik begitu. Tapi pada akhirnya membelot ketika Hmm. election kemarin dan akhirnya menyebabkan Trump menang begitu. Saya tidak tahu motif apakah ingin bahwa Biden ingin menyudahi kepemimpinannya dengan kasus Palestina Israel ini begitu ya. Dengan konflik antara Hamas dengan Israel begitu. Jadi menyudahinya adalah dengan melakukan atau mendeklar ceasefire agreement dan itu membuat semua bersorak ya terutama terutama memang saat ini dunia internasional mostly lebih mendukung Palestina daripada Israel. Sebelum era digital, kita Hmm. tahu bagaimana biasanya pihak publik, terutama dari publik Eropa dan Amerika Serikat itu pro Israel total. Tapi pada akhirnya mereka sekarang kita tahu bagaimana di Amerika di negara-negara Eropa juga banyak yang mendukung Free Palestine dan itu tidak melihat dari etnisnya apa, agamanya apa, semuanya sekarang hampir satu suara untuk mendukung Palestina, kemerdekaan Palestina. Bahkan di PBB sendiri banyak negara-negara yang tadinya merupakan aliansi Amerika Serikat dan satu suara ya dengan Amerika Serikat dalam mendukung Israel sudah mulai terpecah dan banyak yang mendukung Palestina. Ini artinya eranya sudah selesai begitu ya. Hmm. Di mana opini publik di era digital kalau dalam hubungan internasional itu konstruktivism atau kekuatan people atau opini publik itu cukup besar mempengaruhi foreign policy dari setiap negara begitu. Kembali lagi ke agreement, peace agreement. Itu tadi saya pesimis karena berdasarkan sejarah peace agreement antara Palestina dengan Israel itu tidak pernah mulus, Mbak. Ya. Finally pasti failed, pasti gagal. Dan biasanya kegagalan ini dipicu oleh Israel begitu. Hmm. Dia menyalahi poin-poin agreement itu begitu ya. Kalau kita amati kan memang yang kerap kali ingkar tadi juga disampaikan oleh Mbak Tia adalah Israel begitu ya. Dengan adanya obrolan gencatan senjata ini sendiri kan yang sekarang adalah difasilitasi oleh Mesir, kemudian ada Qatar dan juga Amerika Serikat. Kalaupun nanti di fase pertama ini berjalan dengan lancar begitu ya Mbak Tia ya. Artinya Mbak Tia juga masih melihat kekhawatiran tidak akan bisa berjalan lancar dan bisa masuk ke fase kedua dan fase ketiga sampai ke permanen apabila memang ada keingkaran juga yang dilakukan Israel. Betul, betul. Jadi yang dulu-dulu pun begitu ketika Hmm. 2007 misalnya 2009 ada serangan-serangan dari Hamas kemudian dibalas dengan membombardir masyarakat Gaza yang tidak bersalah dan ribuan juga saat itu walaupun tidak separah sekarang sampai genosida 40.000 begitu ya. Dan aktornya itu saja, Qatar, Mesir, Amerika Serikat, gitu ya, kemudian Hamas, Israel, gitu ya. Nah, kenapa di beberapa media internasional yang terutama dari Western media banyak menyebutnya Hamas dengan Israel, tidak Hmm. Palestina dengan Israel? Karena memang konflik ini berdua itu, Mbak, sebetulnya ya, antara faksi Hamas dan Israel, karena Fatah tidak, gitu. Tidak ikut terlibat dan memang Israel juga lebih membiarkan kepada Fatah begitu ya. Tapi itu tadi kita kembali lagi aktornya sama yaitu dari Qatar, Mesir, kemudian dari Amerika Serikat, dari Hamas dan Israel, tapi finally failed. Beberapa perjanjian itu sekarang begitu juga. Fase pertama aktornya itu lagi Hmm. yang dibicarakan mengenai Sandra dan lain-lain. Kemudian saya khawatirnya terus expand teritori begitu ya karena West Bank juga dulu masih merupakan teritori Palestina. Kemudian pada akhirnya pelan-pelan ya dibangun pemukiman atau okupasi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina begitu ya. Jadi saya khawatirnya ini hanya bukan ceasefire permanen, hanya sebentar karena memang posisi politik di Amerika Serikat sedang tidak baik begitu ya dan ada beberapa bencana juga begitu ya. Hmm. Jadi hanya sementara untuk menenangkan semua pihak atau untuk apa namanya mengumpulkan kekuatan Israel, tapi kemudian nanti akan terjadi lagi ingkar, ingkar yang tadi saya bilang yang dilakukan oleh Israel lagi. Pada akhirnya akan terjadi lagi konflik lagi begitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Hmm. Ceasefire ini bukan sesuatu yang baru. Sering dilakukan begitu, kemudian dilakukan ingkar lagi, kemudian terjadi konflik lagi. Bahkan ini patternnya, Mbak. Kalau misalnya mau terjadi election di Israel, itu selalu ada provokasi. Tiba-tibalah mereka masuk ke Al-Aqsa, begitu ya. Kemudian menginjak-injak tempat sholat itu kan memprovokasi, begitu ya, membuat Hmm.
Palestina emosi atau warga Palestina emosi terjadi lagi konflik lagi. Motifnya seperti itu. Jadi setiap ada election, kita lihat nih, setiap ada election Amerika, setiap ada election Israel, kemudian ceasefire itu permanen itu terganggu ketika ada tujuan-tujuan politik tertentu. Pada akhirnya Israel ingkar lagi yang menyulut emosi dari pihak Palestina dan biasanya Hamas akan bertindak kembali. Jadi tidak selesai-selesai gitu. Mhm. Saya bahkan di medsos itu mempromosikan ini bukan ceasefire agreement kalau bisa begitu ya, bukan ceasefire permanen, tapi Amerika harus kita tagih janjinya untuk mewujudkan two state solution begitu. Karena two state solution ini sebetulnya tidak diinginkan oleh Netanyahu. Ya. Mereka ada tujuan untuk expand secara semua area Palestina menjadi milik Israel. Bohong mereka bilang mau two state solution dan agree. Kalau Amerika bisa jadi memang diharapkan berdampingan secara damai, begitu ya. Tapi saya tidak yakin dengan pihak Netanyahu bahwa itu akan menjadi two state solution. Saya khawatirnya justru Netanyahu sudah mempunyai rencana bahwa ini hanya one state solution, hanya satu negara Yahudi begitu. Nah, ini Mhm. harus diwaspadai oleh beberapa pihak terutama yang menjadi mediator termasuk Qatar dan Mesir Ya. ya bagaimana agreement ini terjaga sampai nanti pada tahap permanen dan kalau bisa negara Arab semua juga terlibat. Kita agak susah ya Mbak karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Negara-negara Arab yang terlibat kan sudah mulai nambah nih, ada Bahrain, ada Uni Emirat Arab begitu ya. Turki juga, jangan hanya bersuara nih Turki. Kebanyakannya bicara tapi no action gitu ya. Nah, ini harus bersuara semua bagaimana si ceasefire agreement ini menuju ke arah two state solution, semuanya harus duduk bersama begitu. Kalau tidak, diingkar lagi akan konflik lagi dan kembali lagi warga sipil yang akan menjadi korban itu yang dikhawatirkan begitu. Mhm. Oke, ini tadi menyinggung sedikit soal bagaimana kemudian ada dugaan dari Mbak Tia bahwa ini adalah motifnya ada politisnya juga. Di satu sisi kan memang masa pemerintahan Joe Biden sebentar lagi kan juga sudah selesai begitu ya, Mbak Tia ya. Dan ada kesan yang menunjukkan saling klaim bahwa gencatan senjata yang dilakukan di antara Israel dan juga Hamas ini berkat Joe Biden. Di satu sisi juga ada pihak yang mengatakan ini berkat Donald Trump. Seperti itu pun juga ketika dalam wawancara media yang dilakukan pada saat pernyataan dari Joe Biden, bahkan Joe Biden ini mengatakan, ya ini bukan karena Donald Trump, bahkan beliau menolak untuk menjawab pertanyaan terkait peran Donald Trump dalam kesepakatan ini. Bagaimana melihatnya, Mbak? Ini yang saya maksud politik itu. Ini yang saya maksud tadi politik itu. Jadi bukan Hmm. betul-betul pure ingin menuntaskan konflik Palestina Israel. Di ujung kepemerintahannya saya again bilang bahwa memang Joe Biden ingin menunjukkan bahwa ketika kelompok-kelompok yang dulu memilih Demokrat dan sekarang beralih ke Republik salah. Ini Ya. buktinya saya bisa membuat ceasefire permanen begitu ya antara Palestina dengan Israel begitu. Jadi ini adalah perhitungan politik Amerika Serikat untuk 5 tahun ke depan untuk Partai Demokrat. Kalau sekarang kan sudah the winnernya sudah dapat nih Trump, Hmm. tapi ini perhitungan untuk 5 tahun ke depan sama seperti di Indonesia juga gitu ya. Bagaimana tokoh-tokoh atau politisi-politisi tetap memberikan image show off gitu ya di medsos atau dimanapun memberikan program-program yang bagus untuk rakyat itu tujuannya bukan untuk hari ini sebetulnya. Tapi kan misalnya dia masih masih baru terpilih atau misalnya baru berjalan pemerintahan, itu namanya tabungan politik dalam politik itu, Mbak. Jadi Mhm. mungkin berpikirnya adalah untuk 5 tahun ke depan. Demikian juga Republik karena Demokrat sorry, karena kekalahan kemarin adalah karena banyak kelompok-kelompok yang loyal terhadap Demokrat itu membelot ke Donald Trump dengan kasus Palestina Israel. Jadi tidak hanya di Indonesia, Mbak, kasus Palestina Israel ini di Amerika juga cukup signifikan mempengaruhi election begitu ya. Saya Mhm. justru melihat di negara Timur Tengah tidak. Karena mayoritas memang monarki, otoriter, kalaupun ada yang demokrasi ya demokrasinya semu begitu ya. Ya di Mhm. Turki misalnya ya, di Iran, kemudian selebihnya itu monarki atau kerajaan. Jadi tidak berpengaruh sebetulnya. Nah, yang berpengaruh justru di negara-negara yang melakukan sistem election demokrasi. Di Indonesia misalnya di Amerika Serikat ini isu terus dibuat atau misalnya dihembuskan di saat campaign atau di saat kampanye dan terbukti ini berhasil. Ini berhasil terbukti begitu ya. Karena apa? Donald Trump menang begitu. Karena dia sering Mhm. mengucapkan itu dalam kampanyenya bahwa kalau saya presidennya itu tidak akan terjadi serangan 7 Oktober, tidak akan terjadi konflik, tidak akan terjadi Gaza seperti ini begitu ya. Dan itu cukup mempengaruhi kelompok-kelompok yang tadinya loyal terhadap Demokrat itu membelot tadi gitu. Dan Biden ingin menutup ini dengan manis saya tanda kutip ya. Artinya apa?
Artinya memang ini tabungan itu tadi, tabungan untuk Demokrat 5 tahun ke depan begitu. Makanya yang menjadi korban itu adalah kembali lagi Gaza begitu ya. Mhm, Artinya mereka mungkin mereka ya ya senang dengan ini adalah ceasefire. Khawatirnya ketika tujuan politik itu tidak tercapai, maka letupan konflik itu akan terjadi lagi. Karena sebetulnya aktor di belakang ini semua kan Amerika. ya. Amerika bilang no, ya Israel nggak bisa jalan. Itu negara kecil, Mbak. Kita keliling 2 jam aja udah selesai begitu dengan heli atau dengan pesawat begitu ya, selesai. Mungkin dengan Jakarta saya pikir lebih besar Jakarta begitu ya. Jadi memang kecil negaranya tapi memang powernya kuat, itu tadi backupnya sangat kuat. Kalau Amerika bilang no ya selesai, kalau Amerika bilang ya sudah continue atau jalan terus konflik, habisi ya habisi, karena semua Mhm, defense Amerika baik daripada senjata ataupun budget dan lain-lain begitu. Nah, mhm, Biden ingin menutup ini dengan baik begitu ya. Karena walaupun Trump yang menang, tapi ingin menutup pemerintahannya dengan manis itu tadi yang saya sebut tanda kutip manisnya begitu. Saya khawatirnya demikian. Maka ketika itu tidak tercapai, khawatirnya yang ceasefire agreement yang dideklar pada 19 Januari Januari itu kembali eh, apa namanya? Berubah lagi begitu. mhm, Itu mhm. sudah biasa, itu sudah biasa begitu. Berubah lagi, kemudian ada ceasefire lagi. Setiap konflik begitu. Dan biasanya lagi-lagi Israel yang menyalahi perjanjian begitu. Mhm. Oke, ini artinya sesuatu yang berulang sehingga sangat wajar ya Mbak Tia ya. Kemudian muncul kekhawatiran bahwa memang bahkan di fase kedua dan ketiga tidak akan terlaksana karena memang ada pelanggaran dan juga ingkar janji yang dilakukan oleh Israel. Lalu situasi apa? Situasinya akan seperti apa Mbak Tia yang kemudian membuat bahwa nantinya Israel ini akan diam, Israel tidak akan bertindak lagi? Apakah peran serta dari negara-negara yang ikut andil dalam mediasi yang juga semakin bertambah begitu ya, ini juga bisa salah satu menjadi pengaruh. Pertanyaan yang bagus, Mbak. Itu yang harus kita bikin bahwa Israel tidak atau mencoba untuk menyalahi, minimal tidak mencoba begitu ya. Ya. Taat terhadap agreement. Satu, ada tekanan publik karena saya tadi bilang berdasarkan perspektif hubungan internasional, opini publik saat ini cukup mempengaruhi besar terhadap foreign policy. Karena apa, ini era digital, ini era teknologi di mana semua orang bisa mengakses informasi. Itu tadi saya memberikan contoh dulu Amerika dan negara-negara Eropa, masyarakatnya itu pro terhadap Israel begitu ya. Di Australia juga. Tapi sekarang perlahan mereka membuka matanya, itu terlepas dari etnisnya apa, agamanya apa, semua adalah pro Palestina dan mendukung kemerdekaan Palestina. Ini harus terus digaungkan, ada tekanan dari publik internasional, itu yang pertama. Yang kedua, negara-negara yang ikut mediasi seperti Qatar, Mesir, memang itu terus yang ikut karena Qatar tuh punya kedekatan dengan Hamas. Kemudian Mesir adalah memang border atau perbatasan dengan Palestina dan Israel begitu ya. Itu harus harus tegas untuk mereka kedua belah pihak mengikuti agreement atau poin-poin agreement yang sudah dilakukan. Amerika juga gitu, ketika ada permintaan lagi untuk Netanyahu bahwa ini tidak ingin terjadi ceasefire permanen, harus tegas juga begitu pihak Amerika. Dan saya pikir setelah Biden kita melihat bagaimana Trump. Tapi berdasarkan keputusan-keputusan Trump, biasanya Trump lebih keras terhadap Palestina dibanding Partai Demokrat, Mbak. Itu Hmm, unfortunately, sayangnya demikian. Bagaimana Trump pernah mendeklar bahwa East Jerusalem itu menjadi ibu kota Israel. Jadi dari Tel Aviv pindah, itu kan luar biasa. Ini hmm, satu-satunya area yang menjadi Palestina diklaim sebagai ibu kota Israel. Itu kan pada masa Trump. Jadi hati-hati juga sebetulnya bahwa dalam kampanye sama seperti di kita, bisa menyebut apapun, bisa mengklaim apapun, bisa mempromosikan apapun. Tapi ketika sudah jadi, apakah itu dilandingkan atau tidak? Nah, begitu. Saya hmm, berharapnya untuk poin kedua ini tidak hanya Qatar dan Mesir yang menekan pihak Israel dan Amerika, tapi negara-negara Arab yang memang punya hubungan bilateral yang baik dengan pihak Amerika Serikat harus ikut begitu ya. Misalnya Uni Emirat itu kan secara ekonomi juga cukup kuat begitu. Bagaimana bisa ikut karena sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel, kemudian punya hubungan baik juga dengan Amerika Serikat, itu cukup menekan juga. Saudi misalnya walaupun tidak punya hubungan diplomatik bisa bicara terhadap Amerika Serikat begitu ya. Termasuk di Indonesia misalnya. Kita kan dengan Amerika baik hubungannya. Nah, itu juga bisa dilakukan diplomasi bagaimana pihak Amerika Serikat dalam kasus Israel Palestina ceasefire permanen ini komitmennya kuat begitu ya untuk terus hmm, mendukung ceasefire agreement. Bahkan kalau perlu ada penambahan mediator begitu. Kalau ada penambahan mediator, ceasefire agreement ini bisa sampai selesai sampai permanen. Dan saya berharapnya itu tadi, saya selalu mempromosikan harus two state solution.
Ya. Harus ada dua negara di situ, nggak bisa satu Israel doang, nggak bisa sebagaimana dalam pemikiran dan ambisinya Netanyahu, nggak bisa gitu ya. Kalau enggak ya berdoa saja itu diganti rejimnya Netanyahu dan berharap pemimpinnya lebih lebih soft begitu ya daripada Netanyahu karena ambisinya Netanyahu ya one state solution, satu negara semuanya begitu dalam area Palestina itu yang nggak bisa Hmm. gitu. Ya, itu tadi kita sama dengan Kementerian Luar Negeri kita bahwa kita akan bisa mempunyai hubungan kalau Israel mau mengakui memerdekakan Palestina, kemudian ada two state solution, ada dua negara yang hidup berdampingan secara damai begitu. Hmm. Jadi perjuangannya si mediator ini bukan hanya ceasefire agreement, tapi harusnya dilanjutkan. Tapi itu tadi Mbak kendalanya, kalau cuma Mesir dan Qatar tidak cukup kuat karena sejarah mengatakan itu tidak akan cukup kuat. Jadi ketika Israel apa namanya ingkar lagi, mereka juga diam gitu. Jadi harus ada aktor lain yang cukup kuat bisa menekan Amerika dan pihak Israel. Hmm. Pun ketika memang dikatakan bahwa Joe Biden ini tidak mendukung adanya gencatan senjata di Israel dan juga Hamas begitu ya Mbak Tia ya. Artinya juga apakah nanti harapan bahwa pemerintahan Donald Trump nantinya bisa membawa Palestina benar-benar berada di eh, titik kemerdekaannya juga belum tentu itu bisa terrealisasi Mbak. Itu tadi, Donald Trump lebih keras daripada Biden. Mhm. Jadi Biden saja membiarkan genocide, apalagi Donald Trump, begitu Ya. ya. Karena Republik itu berdasarkan sejarah itu lebih parah dalam menangani kasus Palestina Israel. Ya tadi yang saya sebutkan, contoh salah satunya tiba-tiba East Jerusalem diklaim sebagai ibu kota Israel, ya nggak Ya. bisa dong gitu kan. Itu berdasarkan dari apa namanya keputusan PBB, saya lupa resolusi tahun berapa begitu ya, bahwa area-area yang disebutkan misalnya West Bank, kemudian ada East Jerusalem. East Jerusalem masih Palestina, West Bank pun masih diperdebatkan menjadi area internasional yang sekarang diokupasi dan dibangun pemukiman-pemukiman Yahudi itu begitu. Itu mereka ingkari Hmm. dan kemudian terus dilakukan pemukiman-pemukiman Yahudi diperluas begitu. Itu pada masa Trump itu. Dan terus diperluas kemudian Trumpnya juga sangat mendukung terhadap keberadaan negara Israel ini. Saya khawatirnya justru kelompok-kelompok yang memang pro-Palestina di Amerika yang suaranya pindah ke Trump salah memilih orang. Hmm. Salah memilih orang artinya lebih parah loh Trump itu gitu ya. Makanya kita kita saya melihat Biden ini ingin menunjukkan begitu ya, ingin menunjukkan bahwa Demokrat sebetulnya lebih lebih wise lah secara sikap, kemudian secara foreign policy terhadap Palestina begitu ya. Jadi itu tadi saya khawatirnya justru Trump akan semakin menjadi-jadi. Justru Hmm. justru si Spire itu di di menyalahi atau diingkari pada masa Trump justru. Kita kita ingat sejarah JCPOA. Itu pada masa Obama dibuat. Iran itu sudah ditarik sanksinya. Kemudian mereka sudah mulai dekat, mulai bersahabat, sudah create a peace gitu ya antara pihak Amerika dengan Iran. Tapi di masa Trump dicabut lagi. Nah, itu emang kontroversial Trump itu ya. Saya khawatirnya justru pada masa Trump ketika dia berkuasa itu ceasefire ini menjadi tidak permanen begitu Mbak. Hmm. Oke, jadi sekalipun nanti sekarang sudah digaungkan bagaimana gencatan senjata, justru konflik semakin meluas juga berpotensi untuk bisa terjadi kembali ya Mbak Tia ya, karena Iya, memang iya, ada motif-motif tertentu dari dalam tanda kutip yang kemudian betul. membawa Gaza ini untuk terus berada di jalur peperangan. Terakhir dari saya, Mbak Tia, tadi banyak solusi-solusi yang kemudian disampaikan oleh Mbak Tia, termasuk bagaimana peran serta dari negara-negara lain, tidak hanya negara yang di Timur Tengah saja. Apakah juga ini akan menjadi krusial apabila memang ada desakan dari negara-negara lain, desakan dari publik juga, agar memang benar Netanyahu yang harus dilengsarkan, Netanyahu yang memang harus diganti dengan sosok yang baru, agar setidaknya upaya untuk melakukan gencatan senjata permanen dan kemerdekaan Palestina ini bisa tercapai? Sebetulnya susah untuk menurunkan Netanyahu karena Hmm. secara politik juga Netanyahu didukung oleh masyarakatnya. Like or dislike, kita memang harus menerima kenyataan pahit bahwa masyarakat Israel sendiri mendukung partainya Netanyahu ini, begitu ya. Hmm. Jadi memang susah untuk dilengsarkan. Ada beberapa protesters di Israel yang disagree dengan keputusan Netanyahu, tapi lebih banyak yang setuju. Ya. Itu problemnya begitu ya. Jadi agak susah memang dilengsarkan. Jadi kenapa tadi saya mention dua, satu tekanan publik, satu lagi ada negara Arab atau negara lain yang terlibat dalam mediator. Sebagai mediator itu adalah hanya harapan kan tidak ada lagi cara lain. Tidak ada lagi cara lain untuk menekan Israel. Israel selama di backup oleh Amerika, siapa yang bisa menekan Amerika? Hampir kemarin terjadi ceasefire pun Amerika melakukan apa namanya veto sudah hilang lagi.
hampir lagi ceasefire lagi, peto lagi yang kedua kali. Ya. Itu sebelum 40.000 genosida terbunuh ya. Itu dipeto masalahnya. Kalau tidak dipeto tidak sampai 40.000 masyarakat sipil di Gaza terbunuh begitu. Karena dipeto terbunuh lagi, lebih banyak lagi. Nah, artinya memang susah begitu ya. Susah bagaimana misalnya rezim Netanyahu ini turun atau menghentikan Israel. Ya itu tadi saya memberikan dua solusi, satu tekanan publik, yang kedua memang harus aliansi-aliansi Amerika yang pro Palestina itu harus bicara dengan Amerika, termasuk kita. Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mhm. tapi kita bisa bicara dengan Amerika. Arab Saudi itu baik dengan Amerika, sangat baik. Apalagi Uni Emirat sudah buka hubungan diplomatik, harus bicara juga dengan Israel. Kalau semua mereka ini diam, terutama negara-negara member OKI, begitu ya, atau Turki yang hanya bicara saja Erdogan tanpa action, bahkan dia punya hubungan diplomatik dengan Israel, ya kembali lagi akan terulang. Jadi ceasefire itu hanya sebatas retorika, deklarasi daripada Amerika Serikat. Pada kenyataannya nanti kalau Israel ingin menyerang lagi ya serang aja lagi begitu. Apalagi di Mhm. masa Trump. Trump kan tidak bisa dipegang. Ucapannya, sikapnya, foreign policy-nya, apa yang dia mau ya dilakukan begitu. Mhm. Itu Mbak. Itu Oke. khawatirnya begitu ya. Mhm. Jadinya memang harus banyak peran serta dari banyak negara pun juga harus selalu memonitor ya Mbak Tia ya bagaimana kemudian Betul. agar tidak ada langkah-langkah lain yang justru kembali merugikan karena di satu sisi ini menjadi kabar gembira bagi sejumlah warga yang berada di Gaza tapi di satu sisi ini juga menjadi situasi yang mungkin bisa semakin genting lagi karena tidak ada upaya benar-benar akan dilakukan oleh Israel maupun juga Amerika Serikat untuk bisa memerdekakan Palestina dan juga benar-benar meninggalkan konflik yang terjadi di Gaza. Ya, Oke, terima kasih banyak Mbak Tia, luar biasa sekali untuk penjelasannya dalam Tribusan Fokus kali ini. Semoga di lain kesempatan Mbak Tia ada waktu kembali untuk baik. berdiskusi. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali Mbak Tia. Selamat malam. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan dosen hubungan internasional BINUS, ada Mbak Tia Mariatul Hiptia. Nantikan obrolan saya dalam Tribusan Fokus dengan tema-tema lain dan juga narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.